Kami dari kelompok 1, kami akan menguji aktivitas antibakteri yang ada pada tumbuhan di sekitar Anda, yaitu ada 10 macam jenis tumbuhan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu bakteri. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersalah satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Jadi, macam-macam tumbuhan uji antibakteri sebagai berikut yang telah diuji. Yang pertama adalah kunyit. Hai guys, saya akan membahas tentang uji aktivitas antibakteri non-partikel ekstrak kunyit putih atau Curcuma mangafol yang diambil dari daerah Bangladesh, Sri Lanka, dan India. Ekstrak kunyit putih adalah salah satu tanaman yang biasa dimanfaatkan sebagai antimikroba, antibakteri, atau mengetahui konsentrasi minimal ekstrak kunyit putih yang dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Ekstrak kunyit putih menggunakan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96% selama 3 hari. Selanjutnya, pelarut etanol 96% selama 3 hari, konsentrasi 8% dengan rata-rata diameter hambat 11,3 mm. Selanjutnya dapat mengobati mah, badut kembung, sembelit, dan masalah lambung lainnya. Selanjutnya, pada kunyit putih dapat dihasilkan bakteri yang bisa diobati, yaitu E. coli, penyebab gangguan pencernaan, Staphylococcus aureus, bisul, impetigo, cellulitis. Baik, di sini kita akan membahas tentang uji aktivitas bakteri pada lengkuas, yaitu di sini kita akan memperjelas uji aktivitas antibakteri nanopartikel ekstrak lengkuas putih, yaitu dengan nama lainnya Alpinia galanga L. terhadap bakteri Klebsiella pneumoniae. Jadi tanaman ini terdapat di daerah Manado yang dimana memiliki khasiat yang sudah dibuktikan secara ilmiah sebagai antibakteri, antioksidan, anti kanker, dan anti tumor, serta sitotoksik. Dalam ukuran nano, luas kotak permukaan partikel menjadi lebih besar yang dapat meningkatkan jumlah zat aktif yang terisolasi lebih banyak sehingga aktivitas antibakteri lebih kuat. Jadi, bahan-bahan ekstraksinya yaitu lengkuas putih, nutrien agar atau Na, ciprofloxacin 500 mg, etanol 96%, kitosan, polisorbat 80, natrium tripolifosfat yaitu NaTPP, asam asetat, sabun cair, Klebsiella pneumoniae untuk mengetahui daya hambat dari nanopartikel lengkuas ekstrak lengkuas putih. Hai guys, saya akan menguji antibakteri non-partikel ekstrak rosmori Salvia rosmarinus diambil dari daerah daratan Mediterranean Eropa. Ekstrak rosmori adalah salah satu jenis tanaman yang saat ini banyak digunakan sebagai pewangi dan bumbu masakan di dapur. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah daun. Daun rosemary dapat menghasilkan minyak atsiri yang mengandung senyawa aktif yang memiliki efek eksitasi pada sistem saraf pusat SSP. Ekstasi pada SSP akan meningkatkan waktu reaksi. Ekstrak rosemary menggunakan metode Shockley dengan pelarut etanol 96%. Metode dilusi tabung digunakan untuk mengetahui kadar hambat minimal KHM dan kadar bunuh minimal KBM. Konsentrasi ekstrak yang digunakannya itu 1%, 0,5%, 0,25%, 0,125%, 0,052%, dan 0,0311225%. Rosemary
ekstrak daun sirih yang memiliki efek antibakteri paling efektif terhadap bakteri Staphylococcus aureus penyebab penyakit kulit. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan rancangan percobaan rancangan acak lengkap atau RAL dengan menggunakan dua metode, yaitu metode reflux dan metode maserasi. Reflux dan maserasi ini dengan masing-masing konsentrasi ekstrak daun sirih yang terdiri atas satu faktor, yaitu konsentrasi ekstrak daun sirih dengan taraf faktor 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Variabel respon yang diamati adalah luas zona hambat bakteri Staphylococcus aureus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ekstrak daun sirih terdapat senyawa antibakteri yang efektif dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Zona hambat mulai terlihat pada konsentrasi 5%. Perlakuan dengan cara maserasi pada konsentrasi 10% dan 20%, zona hambat tidak berdaya nyata. Sedangkan pada konsentrasi 15% dan konsentrasi 25%, zona hambat yang dihasilkan berbeda nyata dengan semua konsentrasi yang digunakan. Perlakuan dengan cara reflux pada konsentrasi 10% dan 25%, zona hambat tidak berbeda nyata. Sedangkan pada konsentrasi 15% dan konsentrasi 20%, zona hambat yang dihasilkan berbeda nyata dengan semua konsentrasi yang digunakan. Dengan demikian, diperoleh konsentrasi ekstrak daun sirih yang memiliki efek antibakteri yang paling efektif, yaitu pada konsentrasi 25% dengan cara maserasi, sedangkan cara reflux yaitu pada konsentrasi 20%. Di sini akan membahas tentang aktivitas ekstra etanol 70% temulawak atau kurkuma sakit Loayza Rob terhadap Staphylococcus epidermidis dan Salmonella typhosa secara in vitro. Ditemukan di daerah Indonesia dari Pulau Jawa. Temulawak merupakan bahan alami yang mudah ditemukan dan memiliki sifatnya antibakteri. Staphylococcus epidermidis dan Salmonella typhosa adalah bakteri gram positif dan negatif yang menyebabkan beberapa jenis penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstra etanol 70% temulawak terhadap Staphylococcus epidermidis dan Salmonella typhosa secara in vitro. Desain penelitian yang digunakan secara in vitro adalah eksperimental laboratorium dengan metode loss test only control group. Desain konsentrasi ekstra temulawak yang digunakan adalah 5%, 15%, dan 45%. Penelitian menggunakan media Mueller-Hinton yang telah diolesi bakteri yang dibuat sumuran dengan diameter 6 mm. Sebagai tempat ekstra temulawak, chlorprophenicol digunakan sebagai kontrol positif dan aquabides. Sebagai kontrol negatif, diameter zona hambat diukur menggunakan jangkar sorong setelah inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil analisis data menggunakan nilai P0005 dan Postcode-Man Whitney dengan nilai P0008. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstra etanol 70% temulawak memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis dan Salmonella typhosa secara in vitro. Jadi kesimpulannya, hasil tersebut menggunakan bahwa ekstra etanol 70% temulawak memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis dan Salmonella typhosa secara in vitro. Selanjutnya ada aloe vera. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang uji aktivitas ekstrak etanol daun lidah buaya atau aloe vera terhadap penghambatan pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Candida albicans. Nah, lidah buaya atau aloe vera dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat karena semua bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan baik untuk perawatan tubuh maupun mengobati berbagai penyakit. Nah, dalam gel lidah buaya ini dipercaya mengandung berbagai zat aktif dan enzim yang sangat berguna untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, lidah buaya yang digunakan pada uji kali ini berasal dari tanaman depan halaman rumah. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas ekstrak etanol daun lidah buaya atau aloe vera terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Candida albicans. Ekstraksi daun lidah buaya dilakukan dengan metode masterisasi, kemudian dibuat beberapa konsentrasi ekstrak yaitu 25%, 30,5%, dan
ekstra jahe yang berubah dan metode hewan uji dengan 6 kelompok yang diberikan perlakuan berbeda. Hasil dari beberapa studi menunjukkan bahwa jahe merah memberikan aktivitas antibakteri pada penelitian terhadap pertumbuhan bakteri. Yaitu uji tanaman cengkeh sebagai antibakteri. Cengkeh nama latinnya yaitu Syzygium atau Syzygium aromaticum atau Agnia aromaticum. Cengkeh juga dapat ditemukan di 80% cengkeh di dunia berasal dari Maluku. Cengkeh juga dapat digunakan sebagai larutan uji pada berbagai konsentrasi efek dari antibakteri sebanding atau lebih kecil dari cakram antibiotika ampicillin standar terdapat bakteri uji. Cengkeh terdapat bakteri, salah satunya adalah bakteri Streptococcus. Flavonoid dan alkaloid yang memiliki ekstrak antioksidan. Nah, senyawa-senyawa flavonoid ini menjadi sangat penting dalam rangka senyawa baru yang memiliki potensi kuat sebagai antibakteri, antivirus, dan antioksidan. Selanjutnya ada uji antibakteri bawang putih terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang sering kita gunakan sebagai bumbu masakan dan obat herbal. Bawang putih mempunyai gram positif dan gram negatif. Bawang putih juga memiliki konsentrasi 50% dan 25% dan 12,5%. Diambil di daerah Cimanggu, Bogor, hasil penelitian menunjukkan bahwa bawang putih memiliki aktivitas antibakteri dengan daya hambat masing-masing bakteri. Scopilla aureus yaitu 13,78 mm, E. coli 9 mm, Typhimodium 7,25 mm, P. aeruginosa 9,1 mm.